Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sri Suryani SSTMKes dalam mata kuliah Psikologi Agama. Di pertemuan minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang sumber jiwa keberagamaan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan jiwa keberagamaan pada anak. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu mahasiswa dapat menjelaskan tahap pertumbuhan periode anak-anak, mahasiswa dapat menjelaskan tahapan perkembangan keberagamaan pada anak, mahasiswa dapat menjelaskan tingkatan kesadaran dan sikap beragama pada anak, mahasiswa dapat menjelaskan materi pendidikan agama pada anak. Kita memasuki ke submateri yang pertama, yaitu tahap pertumbuhan pada anak. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pertumbuhan dan perkembangan keberagamaan pada anak, terlebih dahulu kita harus mendefinisikan ya apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Karena dua istilah ini sering sekali tumpang tindih penggunaan diksinya atau sering dikacaukan begitu ya. Ya, jadi kalau kita bahas pertumbuhan, jadi pertumbuhan itu bertambahnya ukuran, kemudian berubahnya bentuk. Kalau kita bicara tentang pengukuran, tadi ukuran, berarti kan didapatkan dari pengukuran. Nah, contohnya saja begini, bayi atau anak itu kan biasanya rutin melakukan penimbangan atau pengukuran panjang badan setiap bulan, gitu ya. Nah, jadi dari hasil pengukuran itu kita bisa mendapatkan adanya pertumbuhan itu. Contohnya dari hasil pengukuran panjang badannya atau tinggi badannya didapatkan nilai misalnya 100 cm gitu. Kemudian dari hasil penimbangan berat badannya didapatkan nilai 12 kg gitu. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa pertumbuhan itu bersifat kuantitas atau berkaitan dengan jumlah. Sedangkan untuk perkembangan di sini sangat berbeda dengan pertumbuhan itu. Perkembangan itu lebih mengarah kepada kualitas atau mutunya. Bila berkaitan dengan psikologis, artinya yang berkembang kepribadiannya atau jiwanya nampak lebih matang gitu. Jadi sangat berbeda sekali antara pertumbuhan dan perkembangan ini begitu. Jadi sudah jelas ya untuk pertumbuhan berkaitan dengan kuantitasnya atau jumlahnya, sedangkan perkembangan itu berkaitan dengan fungsinya ya, lebih kepada fungsinya, kualitasnya, mutunya begitu. Nah, kita ke materi ini ya, jadi di sini sudah ada 5 tahap pertumbuhan pada anak menurut ahli. Jadi yang pertama ada umur 0 sampai 2 tahun atau disebut periode vital. Ini periode yang sangat penting ya, atau menyusui, atau istilah lain itu disebut dengan periode atau fase oral gitu. Jadi karena di umur 0 sampai 2 tahun ini kenikmatan kenikmatan seksualitas anak itu awalnya itu ada di oral gitu. Makanya disebut vital ya, periode vital itu. Kita sering melihat ada bayi atau anak itu usia di bawah 2 tahun sangat suka memasukkan benda ya, benda atau apapun yang dipegang ke dalam mulut gitu ya. Karena awalnya kenikmatan seksualitasnya itu ya di fase oral, di oralnya itu di area mulutnya. Tuh. Kemudian umur 3 sampai 6 tahun. Ini disebut dengan periode estetis atau masa bermain. Kemudian umur 6 sampai 12 tahun, ini adalah mulai masa sekolah, jadi periode intelektual, mulai berkembang kemampuan kognitifnya. Kemudian umur 12 sampai 21 tahun, di mana ini adalah periode sosial. Kemudian umur lebih dari 21 tahun, periode dewasa. Tokoh psikologi lain, Elizabeth Harlock, membagi periode pertumbuhan manusia menjadi beberapa masa. Yang pertama masa pranatal, jadi masa sebelum kelahiran, dari konsepsi sampai kehamilan ya. Kemudian masa neonatus sampai akhir minggu kedua. Kemudian masa bayi sampai akhir tahun kedua. Berikutnya masa kanak-kanak awal, jadi umur 2 sampai 6 tahun. Kemudian masa kanak-kanak akhir, umur 6 sampai 10 atau 11 tahun. Kemudian masa pubertas, umur 11 sampai 13 tahun. Masa remaja awal, umur 13 sampai 17 tahun. Masa remaja akhir, 17 sampai 21 tahun. Kemudian masa dewasa awal 21 sampai 40 tahun, masa setengah baya 40 sampai 60 tahun, dan masa tua lebih dari 60 tahun.
Ada tiga tingkatan tahap perkembangan beragama pada anak. Yang pertama, the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Yang kedua, the realistic stage atau tingkat kepercayaan. Dan yang ketiga, the individual stage atau tingkat individu. Di tingkat dongeng atau the fairy tale stage, anak pada usia 3 sampai 6 tahun ini, konsep mengenai Tuhan itu lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi, khayalan, dan emosi. Dalam menanggapi agama, masih menggunakan konsep fantastis yang diliputi dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Jadi penyampaian eh, beragama pada anak itu disampaikan melalui cerita. Misalnya cerita Nabi ini oleh anak-anak itu akan dihayalkan seperti yang ada di dalam dongeng. Tingkatan yang kedua yaitu the realistic stage. Pemikiran anak tentang Tuhan beralih sebagai pencipta. Hubungan dengan Tuhan yang awalnya terbatas pada emosi mulai berubah menjadi hubungan dengan pikiran atau logika. Anak usia 7 tahun dipandang sebagai permulaan pertumbuhan yang logis, sehingga wajar bila diberi pelajaran dan dibiasakan sholat dan dipukul bila melanggarnya. Tingkatan yang ketiga yaitu di individual stage. Pada tingkatan ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi sejalan dengan perkembangan usianya. Kemudian konsep keagamaan yang individualistik ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif dipengaruhi sebagian kecil oleh fantasi. Kemudian konsep ketuhanan yang lebih murni yang dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal atau perseorangan. Kemudian yang ketiga, konsep ketuhanan yang bersifat humanistik. Nah, di sini agama itu telah menjadi etos humanis dalam diri dalam menghayati ajaran agama. Kesadaran beragama pada anak. Pada waktu lahir, anak belum beragama, baru memiliki potensi untuk berkembang menjadi manusia beragama. Bayi belum memiliki kesadaran beragama, tetapi telah memiliki potensi kejiwaan dan dasar-dasar kehidupan bertuhan. Isi, warna, dan corak perkembangan kesadaran beragama anak dipengaruhi oleh keimanan, sikap, dan tingkah laku keagamaan orang tuanya. Jadi kita ketahui bahwa setiap insan itu punya fitrah gitu ya. Jadi oleh orang tuanya dijadikan Majusi, Yahudi, Nasrani, Muslim gitu. Nah, seiring berjalan waktu, kesadaran anak ini akan muncul bersama dengan pola pikir yang berubah dari waktu ke waktu. Pembentukan sikap, pembinaan moral, dan pribadi pada umumnya terjadi melalui pengalaman sejak kecil. Ada 6 sifat beragama pada anak. Yang pertama, unreflective. Nah, jadi kebenaran yang diterima anak-anak pada usia ini itu belum mendalam. Ya, jadi belum begitu mendalam, cukup sekedarnya saja. Mereka merasa puas dengan keterangan yang kadang-kadang kurang masuk akal. Menurut penelitian, pikiran kritis anak-anak baru muncul pada usia 12 tahun. Nah, kemudian egosentris. Jadi egosentris ini masih bersifat untuk dirinya sendiri ya, masih individualis. Jadi misalnya saja dalam berdoa. Anak pada usia 7 sampai 9 tahun itu dalam berdoa secara khusus masih berfokus pada dirinya. Beda dengan anak usia 9 sampai 12 tahun yang sudah menyadari bahwa komunikasinya eh, dengan Tuhannya itu melalui doa gitu. Jadi dalam berdoa pun sudah eh, memikirkan orang lain. Kemudian antromorfis. Jadi antromorfis ini adalah konsep anak mengenai ketuhanan itu pada umumnya berasal dari pengalamannya dengan berhubungan orang lain itu mengenai pertanyaan bagaimana, kemudian mengapa gitu. Jadi itu adalah suatu usaha untuk eh, menghubungkan penjelasan religius yang abstrak dengan dunia pengalaman mereka yang bersifat subjektif dan konkret. Kemudian verbalis dan ritualis. Jadi kehidupan agama pada anak sebagian besar itu tumbuh dari ucapan atau verbal ya. Kemudian mereka menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan, misalnya menghafal ayat-ayat, kemudian hadis, kemudian doa-doa gitu. Kemudian mengerjakan amal-amal yang dilaksanakan itu berdasarkan pengalaman yang mereka eh, menurut mereka itu tuntunan yang diajarkan. Misalnya sholat dan doa gitu. Itu menarik bagi mereka. Kemudian yang kelima adalah imitatif. Jadi imitatif di masa anak-anak ini merupakan masa-masa yang meniru gitu ya. Jadi anak-anak melihat eh, tindakan keagamaan itu dari orang tuanya. Jadi meniru kegiatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi sangat penting peran orang tua di sini. Kemudian yang terakhir adalah rasa heran. Jadi rasa heran dan kagum ini merupakan eh, tanda sifat keagamaan pada anak. Berbeda dengan rasa heran pada orang dewasa. Rasa heran pada anak-anak ini belum kritis dan kreatif. Jadi mereka hanya kagum pada keindahan lahiriah saja. Untuk itu perlu diberi pengertian dan penjelasan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Pendidikan agama untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Sebenarnya pendidikan agama itu sudah dimulai sebelum terjadinya
pembuahan atau konsepsi ya dimulai dari proses pemilihan jodoh. Jadi di sini sangat ditekankan bagi wanita dan pria dalam memilih jodoh itu konteks keberagamaannya yang lebih ditekankan. Kemudian pada saat terjadi kehamilan itu disarankan orang tuanya baik ibu maupun ayahnya itu menghiasi diri dengan amal ibadah, memperbanyak amalan sunnah, kemudian bersedekah, mengerjakan kegiatan pahala-pahala yang baik yang lainnya. Hal ini tuh dimaksudkan untuk membiasakan diri untuk calon bayinya agar biasa melakukan ibadah gitu ya. Kemudian pada saat kelahiran dianjurkan untuk menyebarkan berita sukacita kelahiran anak, kemudian memperdengarkan azan. Jadi memperdengarkan azan ini tujuannya adalah kalimat yang pertama didengar oleh bayi itu adalah kalimat keesaan Allah gitu, kalimat-kalimat yang baik gitu ya. Kemudian mentahnik, memberi nama dan mencukur rambut. Jadi mentahnik ini disunahkan dengan memberikan makanan manis pada langit-langit mulut bayi, misalnya kurma gitu. Kemudian mengakikahkan anak. Nah, selanjutnya adalah membacakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi diulang-ulang mengajarkan doa pendek kepada anak. Karena anak usia 0 sampai 2 tahun ini setelah 1 tahun kemampuan berbicaranya sudah mulai berkembang, jadi dengan mengajarkan doa disitulah waktu yang pas. Kemudian menyusui anak sampai 2 tahun, karena di dalam Al-Quran sudah dianjurkan untuk menyusui sampai 2 tahun, karena banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan maupun dari aspek psikologisnya. Kemudian pendidikan agama anak usia 2 sampai 6 tahun diajarkan dengan menumbuhkan minat beragama. Contohnya dengan memperkenalkan nama-nama Allah dan Rasulnya, kemudian memberikan gambaran tentang siapa pencipta alam raya ini melalui kisah-kisah ringan. Selanjutnya memperkenalkan nilai-nilai ibadah. Jadi kita bisa mengajak anak-anak ke tempat ibadah, mengajari anak-anak tata cara sholat, berwudu gitu. Kemudian ya disampaikan dengan pemaparan yang sederhana yang bisa diterima oleh perkembangan anak seusianya. Pada dasarnya anak-anak merupakan peniru dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi pada usia ini perlu sekali kita sebagai orang yang ada di sekeliling anak-anak untuk memberikan contoh yang baik. Jadi meneladankan akhlakul karimah dengan cara melatih kebiasaan anak agar terbiasa mengucapkan kata-kata yang terpuji, kemudian melatih anak untuk bersopan santun. Nah, jadi pembelajaran pendidikan agama untuk anak dimulai dari keteladanan orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, menstimulasi kreativitas anak. Di sejak dini, kreativitas anak mulai dibangkitkan agar potensi pikir, rasa, dan karsanya berkembang secara wajar. Kita bisa memperkenalkan anak dengan membaca dan menulis, memperkenalkan angka-angka hitungan sederhana, kemudian mengajari atau mengadakan permainan-permainan dengan konsep pendidikan agama. Alhamdulillah materi hari ini sudah disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian materi ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan jiwa keberagamaan pada remaja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.